Ya, ingin seperti timnas Indonesia, supporter Thailand minta bantuan Erick Thohir cari pemain keturunan. Dan inilah respon media Vietnam usai supporter Malaysia dan China menuduh timnas Indonesia bersekongkol dengan FIFA soal pemain naturalisasi. Tak berdasar. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, supporter Thailand meminta bantuan Erick Thohir untuk mencari pemain keturunan setelah salaman dengan Ketua Umum Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT, Madam Phang. Nualpan Lamsam alias Madam Phang, Ketua Umum FAT melakukan pertemuan dengan Erick Thohir pada Rabu 2 Oktober lalu. Dan Erick Thohir bersama Madam Phang membahas perkembangan sepak bola di Asia Tenggara dalam pertemuan tersebut. Keduanya pun tidak menutup kemungkinan untuk membangun kerjasama di antara kedua negara terlepas dari rivalitas dari keduanya di Asia Tenggara. Erick pun mengunggah pertemuannya dengan Madam Phang di media sosial X atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Twitter. Nah, salah satu supporter Thailand atas nama Thai Football menyuarakan isi hatinya dengan meminta Erick Thohir untuk menemukan pemain keturunan yang lebih banyak. Pak Erick, kami akan benar-benar menghargai jika Anda bisa membantu kami menemukan lebih banyak pemain keturunan Thailand, kata akun tersebut. Kualitas timnas Indonesia memang mengalami peningkatan luar biasa sejak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI mulai Februari 2023 lalu. Skuad Garuda kini mampu bersaing di level Asia dan para pemain keturunan yang dihadirkan lewat jalur naturalisasi menjadi punggawa pada saat ini. Nama-nama seperti Jay Itzhak, Kelvin Verdong, dan Martin Paes kini menjadi andalan. Semuanya dinaturalisasi di era Erick Thohir. Dan yang terbaru ada Miles Hilgers dan Eleanor Render yang dinaturalisasi pada pekan lalu dan diharapkan untuk segera melaksanakan debutnya pada Oktober ini. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dan China pada tanggal 10 dan 15 Oktober 2024 nanti. Lalu di informasi bola yang lainnya. Media Vietnam memberikan respon usai supporter Malaysia dan China menuduh timnas Indonesia bersekongkol dengan FIFA soal pemain naturalisasi. Tuduhan itu muncul ke permukaan jelang skuad Garuda mentas di ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Timnas Indonesia yang menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di ajang tersebut tergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, China di Grup C. Pasukan Sinteyong saat ini menempati peringkat keempat Grup C dengan 2 poin usai mengimbangi Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan skor 0-0. Selanjutnya, timnas Indonesia akan melakoni 2 laga away ke markas Bahrain dan China pada 10 dan 15 Oktober 2024. Sinteyong pun memanggil 27 pemain terbaiknya ke dalam skuad Garuda untuk 2 laga tersebut yang mayoritas adalah pemain naturalisasi. Sebut saja seperti Tom Hei, Martin Paes, Jay Itzhak, Ragnar Ratmangun, Rafael Struijk, Miles Hilgers, Eleanor Render, sampai Nathan Chow. Mengetahui skuad Garuda banyak dihuni oleh pemain naturalisasi, supporter Malaysia dan China menuduh timnas Indonesia bersekongkol dengan FIFA. Hal itu diketahui dari forum sepak bola supporter Malaysia yang membahas soal banyaknya pemain naturalisasi di dalam skuad Garuda. Forum dari supporter Malaysia itu memunculkan pertanyaan kenapa Indonesia bisa dengan gampang mendapatkan pemain naturalisasi asal Belanda. Sedangkan Malaysia gagal melakukan naturalisasi pemain Belanda Mats Dejel setelah FIFA menolak permohonan naturalisasinya dengan alasan garis keturunan pemain terlalu jauh dari asal-usulnya. Menurut kami, Federasi Sepak Bola Indonesia memanipulasi catatan kelompok pemain naturalisasi. Tentu saja mereka akan menyangkalnya. Tapi sepak bola Indonesia dulunya paling banyak mendapatkan negativitas di Asia. Setelah itu, cabang FIFA juga berlokasi di Jakarta. Tudingan forum di Malaysia dikutip dari Soha VM. Tim Indonesia dengan mudah menambah pemain naturalisasi, tapi puluhan pemain naturalisasinya semuanya punya wajah mirip orang Eropa. Jangan disangka kakek neneknya yang orang Jawa berkulit sawo matang akan melahirkan wajah seperti Martin Paes, Jay Itzhak ataupun yang lainnya. Tambah salah seorang supporter Malaysia di forum tersebut. Selain forum dari supporter Malaysia, banyak juga fans asal China yang disebut-sebut bersiap mengajukan gugatan terhadap Indonesia ke FIFA.
Mereka menuding PSSI tidak mengikuti proses yang semestinya dari FIFA dalam menaturalisasi dua bintang terbarunya Miss Hilgers dan Eleanor Render. Ya, menanggapi tuduhan dari supporter Malaysia dan China soal pemain naturalisasi timnas Indonesia, media Vietnam yakni SoHVN justru terkesan pasang badan. SoHVN menilai bahwa tuduhan dari kedua supporter tim lawan timnas Indonesia ini tidaklah berdasar dan mengarah kepada fitnah. Tim Indonesia dituding berkolusi dengan FIFA untuk mencari keuntungan di kualifikasi Piala Dunia. Tidak hanya fans China, fans Malaysia pun serentak menyerang tim Indonesia. Ya, tentu saja tuduhan tidak berdasar tersebut mendapatkan tantangan keras dari fans Indonesia ya. Banyak netizen yang menilai tim tuan rumah difitnah oleh fans Malaysia. Tulis soal lagi. Ya, satu hal yang pasti, deretan pemain naturalisasi di timnas Indonesia sudah berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga disetujui oleh FIFA. Ya, surat terbuka untuk PSSI. Kevin Dix sudah siap bela timnas Indonesia kapanpun, tapi belum ada kontak. Ya, Kevin Dix mengatakan sudah siap membela timnas Indonesia, tinggal tunggu panggilan PSSI saja. Setelah rampungnya proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eleanor Render, PSSI nampaknya masih terus mencari pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia. Dan baru-baru ini kembali muncul pembicaraan tentang kemungkinan naturalisasi bek asal FC Copenhagen, Kevin Dix. Ya, dalam wawancara yang dilakukan oleh Yusa Nugraha dan dilansir dari akun Instagram @stpd.com, Kevin Dix mengungkapkan bahwa dirinya sangat terbuka untuk membela timnas Indonesia jika dibutuhkan. Kevin Dix yang memiliki darah Indonesia menyatakan bahwa dia tidak akan menolak kesempatan tersebut. Baginya, Indonesia adalah bagian dari asal-usul keluarganya dan kesempatan untuk bermain bagi timnas Indonesia adalah sesuatu yang akan dia pertimbangkan dengan serius. Aku selalu mengatakan aku terbuka untuk itu, tapi selama federasi tidak mendatangi atau mengontakku ya aku nggak usah berpikir tentang itu, kata Kevin Dix. Aku juga sudah berbicara dengan agenku dan aku jujur mengatakan Indonesia adalah asal-usulku, jadi aku tidak akan mengatakan tidak untuk itu, kata pemain berusia 27 tahun tersebut. Namun sampai sekarang PSSI masih belum memberikan tindak lanjut terkait kesediaan Kevin Dix. Dan menurutnya selama belum ada kontak resmi dari federasi, dia tidak merasa perlu untuk memikirkan lebih jauh. Ya tapi selama mereka nggak tanya, aku nggak perlu jawab, tegas Kevin sambil menambahkan bahwa jika tawaran itu datang, dia kemungkinan besar akan menerimanya. Aku akan pikirkan serius itu dan kemungkinan besar aku akan menjawab ya, ujarnya. Nah, pernyataan ini tentu semakin menguatkan peluang Kevin Dix untuk dipanggil oleh PSSI. Namun, mengingat timnas Indonesia baru saja mendapatkan bek berkualitas seperti Miss Hilgers, hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut bagi pelatih Sinteyong. Posisi Kevin Dix sebagai bek mungkin menimbulkan dilema bagi PSSI, terutama karena saat ini timnas Indonesia punya banyak bek berkualitas. Ya, meski begitu kesempatan Kevin untuk bergabung tetaplah terbuka lebar, tergantung kebutuhan tim dan evaluasi dari pihak PSSI. Maka dengan semakin banyaknya pemain diaspora yang bersedia memperkuat timnas Indonesia, tentu ini menjadi kabar baik bagi sepak bola Indonesia meskipun keputusan akhir masih berada di tangan PSSI.